Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alicia Diandra Liveni Maskim dengan NIM H05122170 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Penggunaan Panel Vector Error Correction Model untuk menganalisis hubungan antara suku bunga dan inflasi di Asia Pacific Economic Cooperation dengan pembimbing utama yakni Ibu Siti Sahriman SSI MSI. Pokok pembahasan yang akan saya paparkan yakni yang pertama adalah pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang penelitian ini dimulai dari analisis data runtun waktu. Analisis data runtun waktu merupakan analisis kumpulan data dalam periode waktu lampau yang berguna untuk mengetahui kondisi masa mendatang. Salah satu metode analisis data runtun waktu adalah autoregresif. Autoregresif merupakan metode yang memanfaatkan nilai-nilai masa lalu untuk menjelaskan nilai pada periode berjalan. Metode ini merupakan metode yang sederhana karena hanya melibatkan satu variabel, sehingga tidak dapat menangkap interaksi antar variabel. Pengebaian hubungan antar variabel mengakibatkan pemahaman yang tidak lengkap. Keterbatasan analisis univariat mengakibatkan dibutuhkannya analisis multivariat. Salah satu metode analisis data runtun waktu multivariat adalah vektor autoregresif. Vektor autoregresif merupakan pemodelan beberapa variabel data runtun waktu yang saling memengaruhi secara bersamaan. Metode ini melibatkan lebih dari satu variabel, sehingga mampu menangkap interaksi antar beberapa variabel. Namun, metode ini memerlukan asumsi stasionaritas. Apabila asumsi stasionaritas tidak terpenuhi, maka hasil analisis menjadi bias dan tidak akurat, sehingga perlu dilakukan differencing, yang mana mengakibatkan hilangnya informasi jangka panjang. Oleh karena itu, Vector Error Correction Model atau VECM menjadi solusi yang tepat. VECM merupakan metode untuk memodelkan data runtun waktu multivariat non-stasioner namun terkointegrasi. Kointegrasi berarti bahwa meskipun variabel-variabel dalam sistem memiliki pola yang non-stasioner, namun kombinasi linearnya memiliki pola yang stasioner, sehingga menunjukkan adanya keseimbangan jangka panjang antar variabel. Hal ini berarti bahwa meskipun variabel-variabel dalam sistem memiliki fluktuasi yang berbeda-beda, namun masing-masing variabel akan kembali pada keseimbangan jangka panjang melalui mekanisme penyesuaian. Dengan demikian, VECM mampu memodelkan hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel. Namun, VECM hanya terbatas pada satu unit individu. Pada kenyataannya, data yang dianalisis dapat melibatkan lebih dari satu unit individu, sehingga perlu dilakukan penggabungan antara data runtun waktu dan juga data cross-section, yang disebut sebagai data panel. Oleh karena itu, VECM dapat diterapkan pada data panel dengan menggunakan Panel Vector Error Correction Model atau PVECM. Sari pada tahun 2017 telah menerapkan PVCM untuk memodelkan PDB dan konsumsi dengan menggunakan Pooled FMLS sebagai penduga parameter jangka panjang dan PLS sebagai penduga parameter jangka pendek. Selanjutnya, Chan dan Lim pada tahun 2018 telah menerapkan PVCM untuk analisis hubungan antara investasi dengan PDB menggunakan DLS sebagai penduga parameter jangka panjang. Kemudian Mojanowski pada tahun 2022 telah menerapkan PVCM pada data indeks harga saham, indeks produksi industri, rata-rata upah bruto, dan indeks harga konsumen dengan menggunakan PLS sebagai penduga parameter jangka panjang dan jangka pendek. Ketiga penelitian tersebut mengasumsikan data yang homogen antar unit individu, sehingga tidak mengakomodasi variasi antar unit individu. Selanjutnya, Garsala dan Trabelsi pada tahun 2026 telah menerapkan PVCM dengan menggunakan penduga MGF-MLS untuk mengakomodasi heterogenitas pada data pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, dan modal manusia. Namun, penelitian tersebut tidak mengakomodasi unobserved effect. Berdasarkan penelitian terdahulu, PVCM diterapkan pada data yang melibatkan variabel ekonomi. Suku bunga dan inflasi merupakan indikator makroekonomi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Selain itu, suku bunga dan inflasi juga seringkali memiliki pola yang non-stasioner. Oleh karena itu, pada penelitian ini, suku bunga dan inflasi dipilih sebagai variabel yang akan dianalisis dalam kerangka PVCM. Menurut teori Fisher Effect, kenaikan tingkat inflasi menyebabkan peningkatan suku bunga.
Sementara itu, berdasarkan mekanisme transmisi kebijakan moneter, kenaikan suku bunga dapat menurunkan tingkat inflasi dan penurunan suku bunga dapat meningkatkan inflasi. Namun, berdasarkan teori Wright-Patman effect, kenaikan suku bunga justru dapat meningkatkan inflasi. Berdasarkan ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola hubungan antara suku bunga dan inflasi yang bervariasi, sehingga perlu dilakukan pengkajian secara empiris untuk menganalisis keterkaitan atau hubungan antara kedua variabel. Sering dengan peningkatan integrasi perekonomian global, analisis hubungan antara suku bunga dan inflasi tidak hanya dilakukan pada satu negara secara individual, melainkan dapat dikembangkan pada tingkat kawasan ekonomi regional. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC merupakan suatu wadah kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. Keanggotaan APEC terdiri dari 21 entitas ekonomi dengan tingkat perekonomian yang berbeda-beda, baik perekonomian maju maupun perekonomian berkembang. Entitas ekonomi APEC terdiri dari 4 benua, mencakup hampir 50% populasi dunia, mencakup hampir 60% PDB global, serta 50% perdagangan internasional. Karakteristik tersebut menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan yang dinamis secara ekonomi serta menjadi pusat gravitasi perekonomian. PVCM merupakan metode yang mampu memodelkan data panel multivariat non-stasioner dan berkointegrasi. Selain itu, PVCM juga mampu menangkap hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel. Dengan demikian, pada penelitian ini PVCM digunakan sebagai alat analisis untuk menganalisis hubungan antara suku bunga dan inflasi. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, PVCM diterapkan tanpa mengakomodasi heterogenitas individu dan unobserved effect. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan MGF-MLS sebagai penduga parameter jangka panjang yang mengakomodasi heterogenitas individu, serta within group sebagai penduga parameter jangka pendek yang mengakomodasi unobserved effect. Dengan demikian, penelitian ini berjudul Penerapan Panel Vector Error Correction Model untuk menganalisis hubungan antara suku bunga dan inflasi di Asia Pacific Economic Cooperation. Selanjutnya yakni batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yakni yang pertama adalah data yang digunakan merupakan data tingkat suku bunga acuan dan inflasi inti periode Januari 2021 hingga September 2025. Kemudian penentuan lag optimum didasarkan pada model and moment selection criteria, scarce information criteria atau MMSC-SIC. Dan yang ketiga adalah pendugaan parameter jangka panjang menggunakan MGF-MLS, sedangkan jangka pendek menggunakan within group estimator secara terpisah untuk masing-masing persamaan. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah memperoleh panel vector error correction model untuk suku bunga dan inflasi, dan yang kedua adalah menganalisis hubungan antara suku bunga dan inflasi di APEC. Manfaat penelitian ini yakni yang pertama adalah memberikan wawasan mengenai penggunaan panel vector error correction model sebagai metode analisis data panel multivariat yang non-stasioner, dan yang kedua adalah memberikan gambaran terkait hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara suku bunga dan inflasi di APEC, sehingga dapat menjadi informasi pendukung dalam kajian kebijakan moneter, khususnya terkait pengendalian inflasi. Selanjutnya yakni landasan teori. Landasan teori pada penelitian ini yang pertama adalah data panel, stasionaritas data panel, vektor autoregresif, panel vektor autoregresif, kointegrasi data panel, vektor error correction model, panel vektor error correction model, uji homogenitas koefisien regresi, penduga MGF-MLS, regresi data panel model fixed effect, asumsi residual, standar error New West, akurasi model, inflasi, dan suku bunga. Selanjutnya yakni metodologi penelitian, yakni jenis dan sumber data penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website https tradingeconomics.com
Data yang digunakan berupa data panel yang terdiri dari 57 periode bulanan untuk 14 entitas ekonomi yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Chili, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Peru, Filipina, Rusia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Variabel penelitian terdiri dari tingkat suku bunga dan juga tingkat inflasi. Selanjutnya adalah metode analisis. Metode analisis pada penelitian ini terdiri dari yang pertama adalah melakukan analisis statistika deskriptif dan plot data, kemudian melakukan uji asumsi stasionaritas data panel, melakukan penentuan lag optimum, uji kointegrasi data panel, uji homogenitas koefisien regresi data panel, estimasi parameter jangka panjang dan pendek, serta uji signifikansi parameter, uji asumsi residual, pendugaan matriks varians covariance Newey-West, pengujian akurasi model, serta interpretasi model. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka pada penelitian ini yakni sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.